Buddhisme memiliki sejarah yang panjang di Indonesia, dan merupakan salah satu dari 6 agama yang diakui di negara ini, bersama dengan Islam, Kekristenan Protestan dan Katolik, Hindu, dan Konghucu. Menurut perkiraan tahun 2023, sekitar 0,71% dari total warga negara Indonesia adalah penganut Buddha, berjumlah sekitar 2 juta jiwa. Kebanyakan umat Buddha terkonsentrasi di Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Namun, jumlah ini mungkin meningkat, karena para praktisi Taoisme, Tridharma, Yiguandao, dan kepercayaan rakyat Tionghoa lainnya, yang tidak dianggap sebagai agama resmi di Indonesia, kemungkinan besar menyatakan diri mereka sebagai Buddhis pada sensus terakhir. Saat ini, mayoritas umat Buddha di Indonesia adalah Tionghoa Indonesia, tetapi komunitas penganut Buddha pribumi, seperti Jawa, Tengger, Sasak, Bali, Dayak, Alifuru, Batak, dan Karo, juga ada. Sejarah. Zaman kuno, Buddhisme, terutama Buddhisme esoteris Nusantara, adalah agama luar tertua kedua di Indonesia setelah Hinduisme, yang tiba dari India sekitar abad kedua. Sejarah Buddhisme di Indonesia terkait erat dengan sejarah Hinduisme, karena sejumlah kerajaan yang dipengaruhi oleh budaya India didirikan pada periode yang sama. Kedatangan Buddhisme di Nusantara dimulai dengan aktivitas perdagangan, sejak awal abad pertama, melalui jalur sutra maritim antara Indonesia dan India. Situs arkeologi Buddhis tertua di Indonesia bisa dibilang adalah Kompleks Stupa Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat. Relik tertua di Batu Jaya diperkirakan berasal dari abad kedua, sedangkan yang terbaru berasal dari abad ke-12. Selanjutnya, sejumlah besar situs Buddhis ditemukan di Jambi, Palembang, dan Provinsi Riau di Sumatera, serta di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nusantara selama berabad-abad telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan Buddhis yang kuat, seperti Wangsa Shailendra serta Kerajaan Mataram dan Sriwijaya. Menurut beberapa sumber Tiongkok, biksu Buddhis Tiongkok I Ching, dalam perjalanan ziarahnya ke India, menyaksikan kerajaan maritim Sriwijaya yang kuat yang berpusat di Sumatera pada abad ke-7. Kerajaan ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran Buddhis di wilayah tersebut. Seorang cendekiawan Buddhis Sriwijaya terkemuka yang dihormati adalah Dharmakirtisri, seorang pangeran Sriwijaya dari Wangsa Shailendra, yang lahir sekitar pergantian abad ke-7 di Sumatera.
Ia menjadi seorang biksu cendekiawan yang dihormati di Sriwijaya dan pindah ke India untuk menjadi guru di Universitas Nalanda yang terkenal, serta seorang penyair. Ia membangun dan menafsirkan kembali karya Dignaga, pelopor logika Buddhis, dan sangat berpengaruh di kalangan ahli logika Brahman serta Buddhis. Teori-teorinya menjadi normatif di Tibet dan dipelajari hingga hari ini sebagai bagian dari kurikulum dasar monastik. Biksu Buddhis lain yang mengunjungi Indonesia adalah Atisa Dharmapala, seorang profesor dari Nalanda, dan Buddhis India Selatan Vajrabodhi. Sriwijaya adalah kerajaan Buddhis terbesar yang pernah terbentuk dalam sejarah Indonesia. Kerajaan India seperti Kekaisaran Pala membantu mendanai Buddhisme di Indonesia, khususnya mendanai sebuah biara untuk para biksu Sumatera. Sejumlah situs dan artefak Buddhis yang terkait dengan warisan budaya sejarah Indonesia dapat ditemukan di Indonesia, termasuk Monumen Mandala Borobudur abad ke-8 dan Candi Sewu di Jawa Tengah, Batu Jaya di Jawa Barat, Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus dan Candi Bahal di Sumatera, serta banyak arca atau prasasti dari sejarah awal kerajaan Hindu-Buddha Indonesia. Selama era Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit, Buddhisme yang diidentifikasi sebagai Dharma Rika Sogatan, diakui sebagai salah satu agama resmi kerajaan bersama dengan Hinduisme. Meskipun beberapa raja mungkin lebih menyukai Hinduisme, keharmonisan, toleransi beragama, dan bahkan sinkretisme dipromosikan sebagai manifestasi dari semboyan nasional, Bhinneka Tunggal Ika, yang diciptakan dari Kakawin Sutasoma, yang ditulis oleh Empu Tantular untuk mempromosikan toleransi dan koeksistensi antara Hindu Saiwa dan agama Buddha. Era klasik Jawa kuno juga telah menghasilkan beberapa seni Buddhis yang indah, seperti Arca Pratnya Paramita dan Arca Buddha Wairocana, serta Arca Bodhisattva Padmapani dan Wajrapani yang terletak di Candi Mendut. Kemunduran dan kebangkitan. Kedatangan Islam. Pada abad ke-13, Islam masuk ke Nusantara, dan mulai mendapatkan pijakan di kota-kota pelabuhan pesisir. Jatuhnya Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 menandai berakhirnya peradaban Dharmik di Indonesia. Pada akhir abad ke-16, Islam telah menggantikan Hinduisme dan Buddhisme sebagai agama dominan di Jawa dan Sumatera. Selama 450 tahun setelah itu, tidak ada praktik Buddhis yang signifikan di Indonesia. Banyak situs Buddhis, stupa, candi, dan manuskrip hilang atau dilupakan seiring wilayah tersebut menjadi mayoritas Muslim. Selama era kemunduran ini, hanya sedikit orang yang mempraktikkan Buddhisme,
Kebanyakan dari mereka adalah imigran Tionghoa yang menetap di Indonesia ketika migrasi meningkat pada abad ke-17. Banyak kelenteng atau kuil Tionghoa di Indonesia sebenarnya adalah kuil Tridharma yang menaungi 3 kepercayaan, yaitu Buddhisme, Konghucu, dan Taoisme. Upaya misionaris pertama. Selama tahun 1920-an, Kwi Tek Hoi terlibat aktif dalam Tridharma. Ia memastikan bahwa wihara di Jakarta juga berfungsi sebagai lembaga untuk pelajaran tentang Buddhisme. Ia berjasa dalam penerbitan majalah berbahasa Indonesia pertama tentang ajaran Buddhisme, Dharma Mustika, tahun 1932 sampai tahun 1934. Pada tahun 1934, Narada Thera, seorang biku misionaris Theravada dari Sri Lanka, mengunjungi Hindia Belanda untuk pertama kalinya sebagai bagian dari perjalanannya menyebarkan Dhamma di Asia Tenggara. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh umat Buddha setempat untuk membangkitkan kembali Buddhisme di Indonesia. Sebuah upacara penanaman pohon Bodhi diadakan di sisi tenggara Borobudur pada tanggal 10 Maret tahun 1934, di bawah berkah Narada Thera, dan beberapa umat awam ditahbiskan sebagai biksu. Masa Orde Lama. Agama yang diakui negara. Pada tanggal 27 Januari tahun 1965, di bawah pemerintahan Soekarno melalui penetapan Presiden Nomor 1 PNPS 1965, landasan hukum untuk konsep 5 agama yang dianut oleh penduduk Indonesia ditetapkan. Dokumen ini adalah yang pertama mendaftar agama-agama dalam penjelasan resminya, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hinduisme, dan Buddhisme. Tiga ajaran Tionghoa. Meskipun sistem kepercayaannya disebut Buddhisme dan para pengikutnya mengidentifikasi diri mereka sebagai Buddhis, banyak dari mereka sebenarnya mempraktikkan Tridharma, atau 3 ajaran, suatu bentuk sinkretisme Tionghoa dari Buddhisme, Konghucu, dan Taoisme. Belakangan, tokoh-tokoh dari Tridharma lah yang kemudian memisahkan diri dan membentuk berbagai organisasi Buddhis modern yang masih bertahan, seperti Majelis Budayana Indonesia bersama dengan Sangha Agung Indonesia, dan Sangha Theravada Indonesia. Perayaan Waisak Nasional. Perayaan Waisak modern pertama setelah kemerdekaan Indonesia diadakan pada tahun 1953 di Candi Borobudur, menandai momen penting dalam kebangkitan kembali tradisi nasional ini. Namun, jika dilihat ke belakang,
Perayaan Waisak di Candi Borobudur dan Mendut sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1929, yang diprakarsai oleh Perhimpunan Teosofi Hindia Belanda. Tradisi yang baru lahir ini kemudian terhenti total selama Revolusi Nasional Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949, sebelum akhirnya dihidupkan kembali pada tahun 1953 dan kemudian secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional pada tahun 1983. Gerakan Antar Sekte Budayana. Pada tahun 1955, Asin Jinarakkhita membentuk organisasi awam Buddhis Indonesia pertama, Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia, PUUI. Pada tahun 1957, PUUI diintegrasikan ke dalam Perhimpunan Buddhis Indonesia, Perbudi, ketika kepanditaan Theravada dan Mahayana disatukan. Saat ini, PUUI disebut Majelis Budayana Indonesia, MBI. Pada tahun 1960, Jinarakkhita mendirikan Sangha Suci Indonesia sebagai organisasi monastik. Pada tahun 1963, namanya diubah menjadi Mahasangha Indonesia, dan pada tahun 1974 hingga saat ini, namanya diubah menjadi Sangha Agung Indonesia. Ini adalah komunitas monastik antar aliran dari aliran Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Masa Orde Baru. Rekonsiliasi Ketuhanan Yang Maha Esa. Setelah jatuhnya Presiden Soekarno pada pertengahan 1960-an, Pancasila ditegaskan kembali sebagai kebijakan resmi Indonesia tentang agama yang hanya mengakui monoteisme. Pada tahun 1965, setelah upaya kudeta, organisasi-organisasi Buddhis harus mematuhi sila pertama falsafah negara Indonesia, Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua organisasi yang meragukan atau menyangkal keberadaan Tuhan dilarang. Hal ini menimbulkan masalah bagi Buddhisme Indonesia, yang diselesaikan oleh Jinarakkhita dengan menghadirkan Nibbana, Nirwana, sebagai Tuhan Theravada, dan Adi Buddha, Buddha primordial dari Buddhisme esoteris Nusantara sebelumnya di Nusantara, sebagai Tuhan Mahayana, meskipun interpretasi Buddha ini kontroversial dan tidak diterima secara luas oleh aliran Theravada. Menurut Jinarakkhita, konsep Adi Buddha ditemukan dalam naskah Buddhis Jawa abad ke-10 Sang Hyang Kamahayanikan. Pembatasan agama-agama Tionghoa. Selama era Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998,
di bawah Presiden Soeharto, kebijakan agama yang diakui negara diterapkan dengan sangat kaku. Melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, Praktik Publik Kepercayaan Rakyat Tionghoa, Keyakinan, dan Adat Istiadat, termasuk Konghucu, serta aliran kepercayaan Indonesia sangat dibatasi dan ditekan. Akibatnya, hanya 5 agama yang de facto diakui dan difasilitasi oleh negara, yang sangat memperkuat pemahaman publik bahwa ada 5 agama resmi. Banyak kepercayaan tradisional Tionghoa formal seperti Konghucu dan Taoisme juga dimasukkan ke dalam praktik Buddhis umat Buddha Tionghoa Indonesia yang sebagian besar beraliran Mahayana, melabeli kepercayaan-kepercayaan rakyat tersebut sebagai bagian dari Buddhisme. Selama masa ini, banyak kuil Tionghoa mengubah nama mereka dari nama Tionghoa menjadi nama Pali atau Sanskerta. Orang Tionghoa Indonesia, khususnya, semakin banyak memeluk agama Kristen Katolik dan Protestan. Pertumbuhan Katolik sebelum Perang Dunia II lambat, tetapi kemudian melihat beberapa keberhasilan, terutama setelah 1965 dan Orde Baru, yang mewajibkan semua orang Indonesia untuk menyatakan agama yang disetujui. Sebagai contoh, antara tahun 1950 dan 2000, populasi Katolik tumbuh dari 1,1% menjadi 8,7% di Keuskupan Agung Pontianak, sementara di Keuskupan Sintang, tumbuh dari 1,7% menjadi 20,1%. Katolik dan agama minoritas lainnya telah mengalami pertumbuhan besar terutama di daerah yang dihuni oleh sejumlah besar orang Tionghoa Indonesia yang mempraktikkan kepercayaan tradisional Tionghoa, dan etnis Jawa yang mempraktikkan aliran kepercayaan. Pada tahun 2000, ada 301.084 umat Katolik di Jakarta, dibandingkan dengan hanya 26.955 pada tahun 1960. Ini berarti populasi Katolik meningkat 11 kali lipat sementara pada periode yang sama populasi Jakarta hanya 3 kali lipat, dari 2.800.000 menjadi 8.347.000. Pada awal 2000-an, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa banyak orang Tionghoa Indonesia beralih ke agama Kristen. Ahli demografi Aris Ananta melaporkan pada tahun 2008, bahwa bukti anekdotal menunjukkan bahwa lebih banyak orang Tionghoa Buddhis telah menjadi Kristen seiring dengan meningkatnya standar pendidikan mereka. Penguatan akar Theravada. Menurut Burchard, 1981, pengenalan Buddhisme Theravada di Indonesia sebagian besar merupakan hasil upaya Asin Jinarakhita, yang telah ditahbiskan sebagai biksu di Burma.
Bechert mengidentifikasi beberapa perkembangan penting selama tahun 1950-an yang memfasilitasi kebangkitan ini. Ini termasuk pendirian berbagai organisasi Buddhis mulai tahun 1952, dan yang paling signifikan, kunjungan Bhikkhu Narada ke Jawa pada tahun 1958, yang meletakkan dasar bagi pusat Buddhis di Semarang. Analisis Bechert juga mencatat tren berikutnya pada tahun 1970-an, ketika beberapa kuil Tionghoa secara bertahap diubah menjadi wihara Theravada. Kemudian, Theravada semakin memperkuat fondasinya di Indonesia. Dengan bantuan para biksu dari Ordo Dhammayuttika Nikaya Thailand, Sangha Theravada Indonesia, organisasi monastik pertama Buddhisme Theravada di Indonesia, dibentuk pada tanggal 23 Oktober tahun 1976, di Wihara Mahadamaloka, Semarang, Jawa Tengah. Organisasi ini diprakarsai oleh para biksu yang tidak setuju dengan pandangan antar sekte dari Majelis Budayana Indonesia. Pada tahun 1979, perguruan tinggi Buddhis pertama di Indonesia, Institut Nalada, didirikan dengan cita-cita memenuhi kebutuhan guru Buddhis untuk mendidik siswa Buddhis. Penghidupan kembali Vajrayana. Pada tahun 1976, pembangkitan kembali Vajrayana, juga disebut sebagai Tantrayana, di Indonesia dipelopori oleh Giriputre Sumarsono dan Dharmesvara Oke Diputera, melalui pembentukan kelompok Tantrayana yang disebut Majelis Dharma Duta Kasogatan. Penamaan kelompok ini didasarkan pada upaya penghidupan kembali istilah kuno Kasogatan, yang digunakan untuk merujuk Buddhisme di masa lampau. Kelompok Kasogatan baru ini dibentuk atas dasar harapan untuk mengembalikan agama Buddha Vajrayana, sehingga dapat meluas kembali seperti saat zaman Kerajaan Majapahit. Perkembangan Mahayana. Pada tahun 1978, para biksu dari aliran Mahayana juga turut membentuk suatu organisasi Sangha, yakni Sangha Mahayana Indonesia. Organisasi tersebut diprakarsai oleh Biksu Dharmasagaro. Sangha Mahayana Indonesia inilah yang mencetuskan ide pembangunan Pusdiklat Buddha Mahayana Indonesia, dengan tujuan untuk menyebarluaskan ajaran Buddha Mahayana di Indonesia melalui penerjemahan sutra-sutra Mahayana ke dalam bahasa Indonesia. Penggabungan organisasi Vajrayana. Kelompok aliran Tantrayana kedua ialah Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. Kelompok ini merupakan kelompok umat Tantrayana yang beraliran Zanfo Zong. Awalnya dipimpin oleh seorang umat Buddha bernama Harsono, kini bernama Vajracarya Harsono. Saat itu,
Umat Tantrayana Zen Fo Zong berjumlah lebih kurang 200 umat, dan mereka melaksanakan puja bakti dengan menumpang di wihara lain karena tidak tersedianya fasilitas yang tetap. Oleh karena itu, dibentuklah Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia dengan pembangunan sebuah vihara di daerah Muara Karang dengan nama Vihara Vajra Bumi Jayakarta sebagai tempat ibadah Zen Fo Zong pertama di Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 1988, semua pemimpin Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia dengan umat Majelis Dharma Duta Kasogatan Indonesia bertemu dan menggabung kedua yayasan ini. Penggabungan ini bermaksud untuk pembauran umat. Dengan bergabungnya berbagai aliran sebagai anggota perwakilan umat Buddha Indonesia, Walubi, maka Majelis Dharma Duta Kasogatan Indonesia berubah nama menjadi Majelis Agama Buddha Tantrayana Kasogatan Indonesia, diresmikan pada Oktober tahun 1994. Pada tahun 2001, organisasi tersebut berubah nama menjadi Majelis Agama Buddha Tantrayana Zen Fo Zong Kasogatan Indonesia. Era Reformasi. Pengakuan Konghucu. Setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia. Ia mencabut instruksi Presiden 1967 dan arahan Kementerian Dalam Negeri 1978. Dan Konghucu sekali lagi secara resmi diakui sebagai agama di Indonesia. Budaya dan kegiatan Tionghoa diizinkan kembali. Hal ini berdampak pada jumlah populasi Buddhis karena penganut Konghucu mulai memperbarui kartu tanda penduduk mereka. Meskipun banyak orang Tionghoa Indonesia masih belum memperbaruinya karena mereka tidak dapat menemukan garis pemisah yang jelas antara Taoisme, Konghucu, kepercayaan tradisional Tionghoa, dan Buddhisme formal. Theravadisasi Buddhisme Indonesia. Pada tahun 2002, Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, Staf Kertarajasa, sebuah universitas swasta Buddhis Theravada, didirikan untuk mengakomodasi kebutuhan akan guru agama dan penceramah Buddhis. Belakangan, tradisi Paok Tauya, bersama dengan tradisi Burma lainnya, juga menanamkan akar Theravadin mereka di Indonesia dengan mendirikan berbagai cabang di seluruh negeri. Pada tahun 2015, organisasi Theravadin terpisah lainnya, Sangha Bhikkhuni Theravada Indonesia, mengadakan penahbisan Bhikkhuni Theravada pertama di Indonesia di Wisma Kusalayani di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Meskipun validitas penahbisan ini tetap kontroversial di kalangan konservatif, dan tidak diakui secara resmi oleh Sangha Theravada Indonesia. Studi tahun 2024 oleh Buaban, Makin,
dan Sutrisno, menganalisis teravadisasi gerakan Budayana di Indonesia, dengan alasan bahwa meskipun gerakan tersebut mengklaim non-sektarian, doktrin dan ritual publiknya menjadi dominan berkarakter Theravada. Pergeseran ini disebabkan oleh dua faktor utama: diskursus transnasional Buddhisme modern yang menekankan ajaran rasional Theravada dan meditasi Vipassana sebagai sesuatu yang ilmiah, dan tekanan politik Indonesia, khususnya kebijakan asimilasi Orde Baru yang memarginalkan Mahayana karena asosiasi kuatnya dengan budaya Tionghoa. Akibatnya, praktik Mahayana sebagian besar terbatas pada ruang-ruang pribadi seperti rumah dan kelenteng, sementara Theravada disajikan di ruang publik untuk menyelaraskan dengan kebutuhan negara, sebuah fenomena yang ditunjukkan secara kasat mata dalam perayaan Waisak nasional yang didominasi Theravada. Beragam aliran Buddhis. Seiring waktu, ketika diskriminasi peninggalan Orde Baru semakin mereda, aliran-aliran Buddhis lainnya juga mulai membangun organisasi mereka di Indonesia. Sebuah studi tahun 2022 oleh Abdul Syukur menganalisis perdebatan teologis di antara aliran-aliran Buddhis di Indonesia, yang muncul dari persyaratan konstitusional bagi setiap agama yang diakui untuk memiliki konsep satu Tuhan. Gerakan Budayana berhasil mengatasi hal ini dengan merumuskan Sang Hyang Adi Buddha sebagai nama Tuhan, berdasarkan naskah Jawa Sang Hyang Kamahayanikan, sebuah langkah pragmatis yang mengamankan pengakuan negara resmi untuk Buddhisme. Namun, konsep ini ditolak oleh aliran Theravada, yang berpendapat bahwa naskah sumbernya bukan dari kanon Pali, atau Tripitaka Pali, dan malah mengusulkan konsepnya sendiri tentang sesuatu yang absolut, tanpa nama, dan impersonal yang ditemukan dalam kitab Udana yang merupakan rujukan untuk Nibbana, atau Nirwana. Aliran Mahayana mendasarkan konsep ketuhanannya pada prinsip filosofis Dharmakaya, tubuh Buddha yang abadi dan absolut, sementara sekte Nichiren Shoshu Indonesia, NSI, mengidentifikasi Tuhan dengan hukum alam, yang diwujudkan dalam mantra Nam-myoho Renge Kyo, dan menganggap pendirinya, Nichiren, sebagai seorang Buddha. Doktrin-doktrin yang saling bertentangan ini, yang berasal dari ketergantungan masing-masing sekte pada kanon Buddhis yang berbeda, telah mengakibatkan perpecahan yang signifikan dan potensi konflik di dalam komunitas Buddhis Indonesia. Perwakilan nasional. Saat ini, mengacu pada prinsip Pancasila, seorang biksu atau pandita Buddhis yang mewakili Sangha atau Parisa Buddhis, bersama dengan seorang pendeta Kristen, Brahmin, rohaniwan, atau perwakilan dari agama-agama lain yang diakui, berpartisipasi dalam hampir semua upacara yang disponsori negara untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setahun sekali,
Ribuan umat Buddha dari Indonesia dan negara-negara tetangga berbondong-bondong ke Borobudur untuk memperingati Hari Waisak Nasional. Kelompok pribumi Jawa. Kantong-kantong umat Buddha Jawa ada terutama di desa-desa dan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kabupaten Temanggung, Blitar, dan Jepara memiliki sekitar 30.000 umat Buddha, sebagian besar dari etnis Jawa. Sebagai contoh, populasi Buddhis asli Jawa membentuk mayoritas di desa-desa pegunungan di Kecamatan Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Orang Tengger, subetnis Jawa, mempertahankan bahwa mereka mempraktikkan keyakinan mereka dalam Buddhisme secara khusus untuk menegakkan warisan leluhur mereka. Meskipun mereka terutama mempraktikkan Buddhisme Theravada pada masa sekarang, alih-alih Buddhisme esoteris Nusantara yang historis. Sasak. Sebuah minoritas kecil Sasak yang disebut Boda terutama ditemukan di Desa Bentek dan di lereng Gunung Rinjani, Lombok. Mereka berhasil menghindari pengaruh Islam dan memuja dewa-dewi seperti Dewi Sri dengan pengaruh Buddhis esoteris dan Hindu dalam ritual mereka karena lokasi geografis mereka yang terpencil. Kelompok Sasak ini, sebagian karena nama suku mereka, diakui sebagai Buddhis oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, ada lebih dari 10.000 umat Buddha di komunitas mereka, yang termasuk sebagai umat Theravada. Alifuru. Di pedalaman terpencil Pulau Seram di Maluku, orang Yamatitam, subkelompok dari suku Alifuru pribumi, mewakili komunitas Buddhis unik lainnya. Secara tradisional hidup sederhana dan nomaden di pegunungan, komunitas mereka memiliki kontak terbatas dengan dunia luar dan tidak berbicara bahasa nasional. Perjalanan mereka menemui Theravada dimulai setelah melakukan kontak dengan seorang umat awam, yang sebelumnya mempekerjakan mereka dan berperan sebagai rekan dagang, hingga akhirnya dengan para biksu dari Sangha Theravada Indonesia, yang mulai memberi mereka bimbingan dan dukungan spiritual sejak 2014. Hubungan ini tidak hanya memperkenalkan mereka pada ajaran Buddha, tetapi juga membantu perkembangan sosial, pendidikan, dan hubungan komunitas terpencil dengan masyarakat Indonesia yang lebih luas, terutama melalui acara-acara seperti perayaan Waisak bersama dan upacara pernikahan massal. Suku lainnya. Upaya misionaris lainnya juga diprakarsai di antara orang Bali, Dayak, Batak, Karo, dan berbagai kelompok etnis lainnya. Akibatnya, distribusi Buddhis di Indonesia terdiri dari berbagai etnis, tidak terbatas pada Tionghoa Indonesia. Selain itu,
Ada juga beberapa umat Buddha Theravada Tamil dan Thai yang menetap di Indonesia. Distribusi. Menurut catatan sipil 2018, ada 2.062.150 umat Buddha di Indonesia. Persentase umat Buddha di Indonesia meningkat dari 0,7% pada 2010 menjadi 0,77% pada 2018. Buddhisme, baik tiga aliran tradisional utama, Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, maupun versi sinkretisnya, terutama dianut oleh komunitas Tionghoa Indonesia, diikuti oleh beberapa kelompok pribumi Indonesia, seperti Jawa, Tengger, Sasak, Bali, Dayak, Alifuru, Batak, dan Karo. Organisasi. Struktur organisasi Buddhisme di Indonesia modern sebagian besar ditandai oleh afiliasi wihara, yang secara garis besar dapat dikategorikan di bawah beberapa majelis agama. Aliran Theravada, Ordo Dhammayutika Nikaya dan penerusnya. Keluarga Buddhis Theravada Indonesia, KBTI, awalnya ditahbis oleh para biku Dhammayutika, tetapi kemudian berkembang secara mandiri. Sangha Theravada Indonesia, STI, untuk para biksu. Atasilani Theravada Indonesia, Astinda, untuk para perempuan monastik. Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi, untuk para umat awam dan pandita. Wanita Theravada Indonesia, Wandani, khusus untuk wanita. Pemuda Theravada Indonesia, Patria, untuk pemuda-pemudi. Sangha Theravada Dhammayut Indonesia, STDI, cabang Dhammayutika Thai resmi yang dikepalai langsung oleh pihak Thailand. Ordo Mahanikaya, Majelis Agama Buddha Mahanikaya Indonesia, MBMI, merepresentasikan tradisi Dhammakaya. Pemuda Buddha Mahanikaya Indonesia, PBMI, untuk pemuda-pemudi. Wanita Buddha Mahanikaya Indonesia, WBMI, khusus untuk wanita. Perkumpulan Intelektual Mahanikaya Indonesia, PINMI, untuk para cendekiawan. Ordo Sudama Nikaya, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati, dalam tradisi Mahasi. Yayasan Dhammavihari, DBS. Yayasan Satu Jalan Mulia berunsur 8, YSJMBD, dalam tradisi Mahasi. Ordo Sweyin Nikaya, Yayasan Dhammika Kalyana Sahaya, DKS, dalam tradisi PAUK. Yayasan Kammatanasa Mutapaka Nikaya, KSN, dalam tradisi PAUK. PAUK Tauya Vipassana Dura Hermitage Indonesia,
PATVDH Indonesia, bagian dari PAOK Society yang dipimpin oleh Badan Ta'a Cina, PAOK Sayadaw. Ordo Amarapura Ramana Nikaya, Nauyana Aranya Indonesia. Antarordo atau tanpa ordo. Sangha Agung Indonesia, bersama dengan para biksu-biksuni aliran lain. Sangha Dhammaduta Indonesia, SDDI, mewadahi biku yang tak berwadah. Sangha Bikuni Theravada Indonesia, Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia, Majubuti. Yayasan Kebahagiaan Sejati Semesta, Damar.org, Vipassana Research Institute, pendekatan sekuler non-religius yang berlatih meditasi Vipassana sebagaimana diajarkan oleh SN Goenka dalam tradisi Sayaki Bahin, murid dari Saya Tetgi, muridnya Ledi Sayadaw. Aliran-aliran Mahayana, Majelis Agama Buddha Mahayana, Majubumi. Sangha Mahayana Indonesia, SMI. Majelis Mahayana Indonesia, Mahasi. Majelis Mahayana Buddhis Indonesia, Mahabudhi. Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, NSI. Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia, MNSBDI, berbagai cabang regional dari Vihara Vimalakirti. Perhimpunan Buddhis Nichiren Shu Indonesia, PBNSHI. Soka Gakkai Indonesia, bagian dari Soka Gakkai International. Majelis Agama Buddha Mahayana Tanah Suci, Majabumi TES. Organisasi berbasis Mahayana, seperti Yayasan Buddha Suci Indonesia, Yayasan Buddha Foguangsan Indonesia, dan lainnya. Aliran-aliran Vajrayana, Majelis Umat Nyingma Indonesia, MUNI. Majelis Palpung Indonesia, Sangha Kadam Choeling Indonesia. Majelis Zenfo Zong Kasogatan, ZFZ Kasogatan. Majelis Agama Buddha Tantrayana Indonesia, Majabuti. Majelis Agama Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia, Mada Tantri. Yayasan Arya Tarai Nusantara. Organisasi antar aliran, aliran sinkretis, dan lainnya. Keluarga Budayana Indonesia, KBI, sebuah organisasi antar aliran yang mencakup ketiga aliran Buddhis utama sekaligus. Sangha Agung Indonesia, SAGIN, untuk para biksu, dibagi berdasarkan afiliasi aliran. Sangha Vajrayana Indonesia, subdivisi khusus untuk biksu Vajrayana. Majelis Budayana Indonesia, MBI, untuk umat awam. Sekretariat bersama Yayasan-Yayasan Budayana Indonesia, Sekber Yabudi, untuk yayasan yang bernaung di dalam KBI. Paguyuban Warga Usia Lanjut Bahagia, Wulan Bahagia khusus untuk para sesepuh umat Buddha yang sudah berusia lanjut. Wanita Buddhis Indonesia, WBI, khusus untuk wanita. Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia, SIDI.
Sekretariat bersama Persaudaraan Muda-Mudi Vihara-Vihara Budayana Indonesia, Sekber PMVBI, untuk pemuda-pemudi. Tridharma, sinkretisme antara Buddhisme, Konghucu, dan Taoisme. Majelis Agama Buddha Tridharma Indonesia, Magabutri, untuk umat awam umum. Majelis Rohaniawan Tridharma Indonesia, Matrisya, untuk para pandita. Pemuda Tridharma Indonesia, Petrisya, untuk pemuda-pemudi. Wanita Agama Buddha Tridharma Indonesia, Wagabutri, khusus untuk wanita. Majelis Agama Buddha Ikuantao Indonesia, Mabikti. Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, Mapan Bumi. Majelis Agama Buddha Guangji Indonesia, MABGI. Yayasan Muda-Mudi Buddhis Bersatu, Young Buddhist Association of Indonesia. Ehipasiko Foundation. Komunitas Suka Fellowship Buddhist Community. Dharmapala Nusantara. Organisasi Buddhis paling terkemuka di Indonesia adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Walubi, dan Persatuan Umat Buddha Indonesia, Permabudi, yang berfungsi sebagai wahana dari semua aliran Buddhis di Indonesia. Provinsi. 10 provinsi teratas di Indonesia dengan populasi Buddhis yang signifikan adalah Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Banten, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Sastra dan seni. Sastra Buddhis. Sastra kuno. Lalita Vistara Sutra dikenal oleh para pemahat batu Mantranaya dari Borobudur. Mantranaya bukanlah korupsi atau salah eja dari Mantrayana meskipun sebagian besar sinonim. Mantranaya adalah istilah untuk tradisi esoteris mantra, garis keturunan tertentu dari Vajrayana dan Tantra, di Indonesia. Mantranaya yang jelas terdengar seperti bahasa Sanskerta terbukti dalam literatur Tantra Jawa kuno, terutama sebagaimana didokumentasikan dalam naskah Tantra Buddhis esoteris tertua di Jawa kuno, Sangkyang Kamahayanan Mantranaya. Kanon Buddhis. Di Indonesia modern, literatur Buddhis yang digunakan berasal dari kanon Buddhis kuno yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Aliran Theravada menekankan penggunaan kanon Pali, Tipitaka, dalam bahasa Pali beserta kitab-kitab komentar, kitab-kitab subkomentar, dan terjemahannya. Aliran Mahayana sebagian besar mengambil dari kanon Buddhis Tiongkok dalam bahasa Tionghoa klasik dan terjemahannya,
dan aliran Vajrayana mengandalkan kanon Buddhis Tibet, Kangyur dan Tengyur, tergantung pada garis keturunan penahbisannya. Oleh karena volume kanon yang besar, setiap aliran lebih sering menggunakan buku Parita atau Dharani untuk pelantunan harian hingga mingguan. Meskipun kanon tetap menjadi dasar utama untuk khotbah dan studi mendalam, pariyati. Seni Buddhis. Seperti bagian lain di Asia Tenggara, Indonesia tampaknya paling kuat dipengaruhi oleh India sejak abad pertama Masehi. Pulau Sumatera dan Jawa di Indonesia bagian barat adalah pusat kerajaan Sriwijaya, abad ke-8 sampai 13, yang kemudian mendominasi sebagian besar wilayah di sekitar semenanjung Asia Tenggara melalui kekuatan maritim. Kekaisaran Sriwijaya telah mengadopsi Buddhisme Mahayana dan Vajrayana, di bawah garis penguasa bernama Wangsa Shailendra. Shailendra adalah pembangun candi yang tekun dan pelindung setia Buddhisme di Jawa. Sriwijaya menyebarkan seni Buddhis Mahayana selama ekspansinya ke semenanjung Asia Tenggara. Banyak arca bodhisattva Mahayana dari periode ini ditandai oleh kehalusan dan kecanggihan teknis yang sangat kuat, dan ditemukan di seluruh wilayah. Salah satu prasasti Buddhis tertua di Jawa, Prasasti Kalasan bertanggal 778, menyebutkan tentang pembangunan candi untuk Dewi Taraf. Peninggalan arsitektur yang sangat kaya dan halus ditemukan di Jawa dan Sumatera. Yang paling megah adalah Candi Borobudur, struktur Buddhis terbesar di dunia, dibangun sekitar 780 sampai 850 Masehi, yang dibangun oleh Shailendra. Candi ini meniru konsep alam semesta Buddhis. Mandala yang memiliki 505 gambar Buddha yang sedang duduk dan stupa berbentuk lonceng unik yang berisi arca Buddha. Borobudur dihiasi dengan rangkaian panjang bas relief yang menceritakan kitab suci Buddhis. Struktur Buddhis tertua di Indonesia mungkin adalah Stupa Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat, yang berasal dari sekitar abad ke-4. Candi ini berupa beberapa stupa bata yang dilapisi plester. Namun, seni Buddhis di Indonesia mencapai era keemasan selama pemerintahan Wangsa Shailendra di Jawa. Bas relief dan arca bodhisattva, taraf, dan kinara yang ditemukan di Kalasan, Sewu, Sari, dan Plaosan sangat anggun dengan ekspresi yang tenang, sementara Candi Mendut di dekat Borobudur menampung arca raksasa Wairocana, Awalokiteswara, dan Wajrapani. Di Sumatera, Sriwijaya mungkin membangun Candi Muara Takus dan Muaro Jambi. Contoh terindah dari seni Buddhis Jawa klasik adalah arca Pratnyaparamita dari Jawa yang tenang dan halus, menggambarkan personifikasi kebijaksanaan transendental dari Kerajaan Singhasari. Lambat laun, Sriwijaya merosot karena konflik dengan penguasa Chola dari India, kemudian diikuti oleh Kerajaan Majapahit.
Musik Buddhis kontemporer. Di Indonesia kontemporer, beberapa kelompok Buddhis mengembangkan gaya ibadah baru dengan mengadaptasi musik populer untuk menarik pengikut yang lebih muda. Contoh yang menonjol adalah True Direction, sebuah grup musik rock Buddhis dan organisasi musik dari Jakarta yang didirikan oleh Irvin Wongso pada tahun 2015. Grup ini menciptakan rock Buddhis, musik rock dan populer dengan lirik yang berpusat pada ajaran Buddha dengan gaya yang menyerupai musik Kristen kontemporer. Alih-alih menggantikan praktik bakti Buddhis tradisional, True Direction bertujuan untuk melengkapinya, menggunakan musik sebagai alat misionaris untuk melibatkan kaum muda yang mungkin tidak tertarik mengunjungi wihara. Organisasi ini berfungsi sebagai sekolah musik untuk melatih musisi dan memproduksi lagu-lagu Buddhis modern, seperti dalam album Dhamma is My Way yang mereka promosikan melalui media sosial. Meskipun pendekatan inovatif ini telah berhasil menjangkau audiens yang lebih muda di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, grup musik tersebut juga menuai kritik dari beberapa Buddhis konservatif Indonesia yang khawatir tentang gaya yang terkristenisasi dan potensinya dalam merusak pemahaman kaum muda atas ajaran Buddha. Kendati demikian, gerakan ini menandakan adaptasi selektif budaya modern untuk mengemas ulang dan menyebarkan ajaran Buddha di negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Grup musik ibadah kontemporer Buddhis terkenal lainnya adalah Buddhist Worship, Sadhu United, dan Kalyana Project. Hari Raya Magha. Magha Puja, merupakan salah satu hari raya Buddhisme, terutama aliran Theravada, yang memperingati peristiwa penting terkait komunitas monastik, Sangha. Hari Raya Magha dirayakan pada saat bulan purnama di tiap bulan ketiga, Magha, kalender Buddhis. Hari Raya Magha dirayakan untuk mengenang peristiwa dengan 4 ciri, Caturanga Sanipata, yaitu, 1.250 orang anggota Sangha datang berkumpul tanpa instruksi. Mereka semuanya telah mencapai tingkat kesucian arahat. Mereka semua ditabiskan oleh Sang Buddha langsung dengan metode Ehi Bhikkhu Upasampada. Saat itu adalah hari bulan purnama di bulan ketiga, Magha, kalender lunar Buddhis. Oleh karena 4 faktor tersebut, Hari Raya Magha juga disebut sebagai Hari Sangha. Pada hari ini, umat Buddha biasanya pergi ke wihara untuk berbuat kebajikan seperti berderma, bermeditasi, dan mendengarkan Dhamma. Waisak. Peristiwa keagamaan Buddha terpenting di Indonesia adalah Waisak, setahun sekali, selama bulan purnama di bulan Mei atau Juni,
Umat Buddha di Indonesia merayakan Hari Waisak untuk memperingati kelahiran, kematian, dan saat ketika Siddhartha Gautama mencapai kebijaksanaan tertinggi dan menjadi Buddha. Waisak adalah hari libur nasional resmi di Indonesia dan upacaranya dipusatkan di 3 Candi Buddha dengan berjalan kaki dari Mendut ke Pawon dan berakhir di Borobudur. Waisak juga sering dirayakan di Candi Sewu dan banyak wihara daerah di Indonesia. Asalha. Di Indonesia, perayaan tahunan Asalha, juga dikenal sebagai Asada, juga dipusatkan di Candi Borobudur, yang diselenggarakan bersamaan dengan Indonesia Tipitaka Canting, ITC. Dimulai pada tahun 2015, acara ini biasanya berlangsung selama 3 hari dengan dilantunkannya ayat-ayat dari Kanon Pali, Tripitaka Pali, dalam bahasa Pali, dan diamalkannya 8 sila oleh para umat. Perayaan ini memuncak dalam prosesi puja agung dengan ribuan peserta berjalan dengan penuh kesadaran dari Mendut ke Borobudur, untuk memperingati khotbah pertama Buddha. Katina merupakan salah satu hari raya Buddhisme yang biasanya dirayakan pada akhir masa fasa, biasanya jatuh pada bulan Oktober. Hari Raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa fasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk berderma atau berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dengan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah atau pakaian baru bagi para biku. Konflik. Diskriminasi dan protes. Pembongkaran patung. Pada Oktober tahun 2010, komunitas Tionghoa Indonesia di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, memprotes rencana pemerintah kota untuk membongkar patung Buddha di atas wihara Triratna. Pada Oktober tahun 2016, terjadi penurunan patung Buddha Amitabha di wihara yang sama, setelah ada desakan dari organisasi masyarakat yang didukung oleh pemerintah kota Tanjung Balai, Majelis Ulama Indonesia MUI, dan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama FKUB. Perusakan fasilitas. Pada Agustus tahun 2013, terjadi pengeboman Vihara Ekayana 2013 di Jakarta Barat. Pada November tahun 2016, sebuah bom rakitan ditemukan di depan Wihara Buddha Tirta, sebuah wihara di Lokseumawe, Aceh. Pada bulan yang sama, juga terjadi peristiwa bom Singkawang 2016 dengan diledakannya bom Molotov di Vihara Bodhi Dharma,
Singkawang Barat, Kalimantan Barat. Pada Juli tahun 2016, beberapa wihara dijarah dan dibakar di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, menyusul protes yang dipicu oleh seorang warga keturunan Tionghoa, Meliana, yang mengeluhkan volume keras azan dari masjid terdekat. Meskipun Meliana kemudian meminta maaf, desas-desus yang beredar di media sosial menghasut massa sekitar 1.000 orang untuk menyerang wihara-wihara bersama dengan toko-toko dan rumah-rumah serta yayasan sosial milik Tionghoa Indonesia. Meskipun ada upaya mediasi dan seruan untuk tenang oleh tokoh-tokoh lokal, kekerasan tetap meningkat sehingga menyebabkan dirusaknya atau dibakarnya setidaknya 8 wihara dan pagoda. Pihak berwenang mengerahkan ratusan polisi dan personel militer untuk memulihkan ketertiban, dan kemudian menangkap beberapa tersangka sehubungan dengan serangan itu. Kejadian ini menuai kecaman luas dari para pemimpin agama dan masyarakat, dan menyoroti kekhawatiran tentang intoleransi agama dan misinformasi di Indonesia. Pada Agustus tahun 2024, seorang pria bernama Haryanto merusak vihara Dharma Murni karena dianggap tidak sesuai dengan akidah yang diyakininya di kawasan Kafling Lama, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam aksinya, pelaku mengenakan cadar dan membawa senjata tajam berupa 2 buah parang dan pisau. Pelaku membakar patung dan ornamen vihara menggunakan BBM jenis Pertalite yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengusiran tokoh. Pada Februari tahun 2018, terjadi peristiwa persekusi terhadap seorang biku, Mulyanto Nurhalim, di Desa Babat, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, ketika ia dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk meninggalkan kediamannya setelah dituding menyebarkan ajaran Buddha melalui kegiatan doa bersama dan bakti sosial. Video pembacaan surat tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu perhatian publik, sementara pihak kepolisian setempat menjelaskan bahwa warga salah paham terhadap aktivitas Mulyanto yang sebenarnya hanya menerima tamu dan mendoakan mereka. Kemudian, rapat bersama antara tokoh masyarakat dan aparat akhirnya menyimpulkan bahwa kasus tersebut berawal dari kesalahpahaman warga terhadap kegiatan seorang biksu yang telah lama menetap di desa tersebut. Penistaan antar aliran. Pada tanggal 2 Juni tahun 2020, beberapa aktivis Buddhis melaporkan Leo Pratama Limas, seorang fundamentalis Buddhis Tionghoa Indonesia, atas dugaan ujaran kebencian. Sidangnya dimulai pada tanggal 24 September tahun 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ketika ia didakwa berdasarkan UU ITE Indonesia. Dakwaan tersebut didasarkan pada khotbah-khotbahnya di YouTube, yang dianggap menghina tradisi Mahayana.
Ia didakwa menyebut Kuan Im sebagai setan air dan setan cengeng, dan merujuk pada Dewi Utama Yi Guandao, Wu Sheng Laomu, sebagai Tuhan betina. Leo juga diduga telah menodai sutra-sutra Mahayana seperti Mahakaruna Dharani dan Sutra Intan dengan menginjak, membakar, dan merendamnya di air, serta menghina Asin Jinarakkhita, pendiri Majelis Budayana Indonesia Antar Sekte, yang ia sebut Pertapadungu. Dalam pembelaannya, Leo berargumen bahwa tindakannya bukanlah penistaan agama, melainkan upaya untuk mencerahkan umat Buddha yang ia yakini telah tersesat, sembari mengklaim bahwa kitab suci yang dirusaknya adalah kitab sesat karena tidak bersumber dari kepustakaan Pali yang berbahasa Pali.